Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan atau diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan kita hidup di era digital sekarang ini, informasi bergerak sangat cepat. Dalam hitungan detik, satu berita bisa menyebar luas ke seluruh penjuru dunia, baik melalui media sosial, YouTube, podcast, dan berbagai platform digital lainnya. Di sini dakwah memiliki peluang yang begitu besar, tapi juga memiliki tantangan-tantangan yang tidak ringan. Pemirsa yang dirahmati Allah, di antara peluang dakwah di era digital sekarang ini, yaitu yang pertama, jangkauan lebih luas. Dahulu dakwah terbatas di masjid, mushola, pondok pesantren yang hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang saja. Tapi kini dakwah bisa menyebar luas hanya dengan satu video atau dengan satu tulisan atau hanya dengan satu foto flyer itu bisa dijangkau, bisa dilihat oleh ribuan atau bahkan jutaan orang dari berbagai daerah, baik tua, generasi milenial ataupun Gen Z. Peluang yang kedua yaitu biaya yang lebih ringan. Dakwah tidak harus dengan panggung yang megah, tidak harus dengan panggung yang mewah, atau dengan mencari anggota majelis taklim dengan cara door to door. Kini cukup dengan handphone dan koneksi internet, seseorang sudah bisa berdakwah, bisa menyampaikan ilmunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, selain peluang-peluang tadi, dakwah di era digital juga memiliki tantangan yang tidak ringan. Di antaranya yaitu yang pertama, banjir informasi dan banyaknya hoax. Banyak konten agama yang tidak jelas sumbernya, potongan-potongan ceramah yang kadang bisa menyesatkan. Sehingga di sini sebelum kita menelan informasi ataupun ilmu yang kita dapat, sebaiknya kita telaah dulu kebenarannya. Tantangan yang kedua yaitu banyaknya pendakwah instan yang minim ilmu. Sebagaimana diriwayatkan, sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Akan datang masa di mana sedikit sekali orang alimnya, tapi berkhutbahnya, pendakwahnya begitu banyak. Sehingga perlu diperhatikan di sini bahwa tidak semua yang viral itu benar. Maaf, kadang yang populer justru yang dangkal ilmunya. Sehingga kita perlu ketelitian dalam memilih konten-konten ilmu. Tantangan yang ketiga yaitu ujian niat dan riya. Di era sekarang ini, di era likes dan followers, dakwah bisa bergeser niatnya dari yang awalnya mencari ridha Allah menjadi mencari popularitas. Ini ujian dari Allah yang sangat halus. Sehingga saya mengajak diri saya sendiri dan Anda semua para pendakwah untuk senantiasa menjaga niat baik kita. Tantangan selanjutnya yaitu komentar dan perdebatan yang tanpa adab. Media sosial sekarang sering menjadi tempat debat kusir yang jauh dari akhlak Islam. Banyak yang menghujat di kolom komentar, sampai kadang ada yang mengeluarkan kata-kata kotor. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari jadikan jari-jari kita sebagai saksi kebaikan, bukan saksi keburukan. Mari jadikan akun media sosial kita sebagai ladang pahala, bukan ladang dosa. Dan mari berdakwah dengan ilmu, hikmah, dan akhlak.
Semoga Allah menjaga niat kita, memberkahi dakwah kita, dan menjadikan setiap huruf yang kita ucapkan atau yang kita tulis sebagai cahaya di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.